Nah, teman-teman sekalian, ini adalah hal yang fundamental untuk kita ketahui cara kita bernapas, cara kita bisa lebih mendalam lagi untuk mendapatkan ketenangan dalam meditasi. Makanya saya mengundang Mas Gobin sebagai pembicara pertama di LSD Breathing, khususnya topiknya ini untuk bicara lebih lanjut dalam Quantum Mindfulness yang pertama. Halo Mas Gobin, senang sekali bisa ketemu pada malam ini lagi. Selamat malam sama Nera. Iya, senang banget nih Nama bisa ketemu Budaya, lagi apa malam ini. kabar? Kabarnya baik. Mas Gobin di mana sekarang? Di Bali ya? Kabar bahagia sedang di Denpasar. Oke, sekarang di Denpasar ya. Dan gimana traffic di sana Iya, cukup tinggi ya? Kan liburan kan sudah mulai iya, padat nih. betul banget bahwa Bali sekarang sudah bergeliat lagi, sudah mulai macet dan ya itu ini hal yang ditunggu-tunggu pada masyarakat Bali karena sudah 2 tahun lebih itu apa namanya jalanan kosong, perekonomian hampir lumpuh seperti itu. Tapi syukur sekarang sudah kembali lagi. Oke, Mas Gobin, saya mungkin nggak terlalu banyak tentang cerita Mas Gobin itu, tapi saya mau tahu ya, tentang LSD breathing ini sebetulnya adalah model Mas Gobin sendiri, atau ada dari Buteyko yang memang itu ditekankan dalam berkaitan dengan cara bernapasnya dan sebagainya. Silakan Mas Gobin, bisa disampaikan. Ya, begini, kalau Buteyko itu kan lahir, eh, maksudnya dia mulai Profesor Buteyko sendiri memberikan teknik-teknik ini di sekitar tahun mulai dari 50, 60, dan kemudian 80-an seperti itu, ya, di mana riset-riset tidak berkembang seperti sekarang ini, di mana Buteyko fokus pada biochemistry. Biochemistry itu berarti antara oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh kita. Nah, kemudian perkembangan sains itu meningkat, terus-terusan meningkat, dan sehingga kita bukan memerlukan biochemistry aja, tapi juga kita memerlukan apa yang disebut biomekanik, yaitu gerakan dari diafragma itu sendiri, dan satu lagi adalah cadence, yaitu speed per minute, di mana slow breathing itu sendiri, di mana penelitian-penelitiannya itu sangat-sangat mendukung kesehatan kita secara fisik maupun mental itu sendiri. Seperti itu. Jadi LSD sendiri adalah seharusnya kita itu bernafas seperti apa. Dan kenapa kok dibilang seharusnya seperti apa? Karena sebagian besar dari kita itu sudah boleh dibilang 90% itu melakukan nafas dengan tidak seperti yang idealnya, atau bahkan di buku kedokteran pun tertulis seperti A seperti itu, tapi kita melakukan B, C, D seperti itu. Jadi LSD breathing ini ingin mengingatkan kembali kita itu harusnya bernafas seperti apa sih. Dan kalaupun itu kita lakukan, sebenarnya ada begitu banyak keunggulan, atau bukan keunggulan, tapi manfaat atau keuntungan yang akan kita terima, yang selama ini kita pikir bahwa kenapa sih badan saya sakit, kenapa sih saya kok lemah, kenapa kok saya makannya jadi banyak dan sebagainya. Ternyata ya itu sendiri bahwa kemungkinan adalah kesalahan kecil, tapi diulang-ulang selama 25.000 kali per hari, karena nafas kita kurang lebih 20 sampai 25.000 kali per hari. Kalau itu salahnya sedikit, melencengnya 1 derajat, setelah beberapa bulan itu bisa ratusan meter seperti itu. Sampai saya baca tentang apa quotes-nya dari James Nestor itu bilangnya kalaupun Anda misalnya makan banyak gitu ya, atau katakanlah makan sedikit kemudian diet dan sebagainya, tapi kalau pola napasnya salah itu bisa membuat Anda jadi gemuk juga ya Mas Gowin ya. Betul sekali, bahwa ya di James Nestor ini dia Oke. bilang apakah kamu olahraga ataukah melakukan diet, melakukan ini dan sebagainya, tapi kalau seandainya Anda tidak bernafas dengan benar, maka itu semua kacau. Hidup kita kan kacau. Karena ya itu lagi, karena kalau kita salah makan itu salah 3 kali sehari, tapi kalau kita salah nafas itu salah 25.000 sehari. Oke. Mas Gowin tadi bilang ada 90% katakanlah orang itu cara napasnya keliru loh ternyata ya. Itu sudah Ya, ya. berkembang sejak kapan Mas Gobin? Anggapan tentang 90% itu, apakah dulunya pernah orang bernapasnya secara benar tapi kemudian menjadi keliru? Begitu Mas Gobin. Oke, dari 24 published medical study atau studi yang ada di tahun 1930 sampai tahun 6 liter per menit seperti itu. Dan itulah yang ada di buku kedokteran. Tapi kemudian ketika apa itu namanya? Tahun 50-an itu mulai naik sampai 7 liter, 8 liter, dan kemudian
di tahun 2000-an itu kita bernapas sekitar 12 liter, berarti 2 kali lipat dibandingkan yang seharusnya kita bernapas, yaitu 6 liter per menit itu sendiri. Oh, berarti sampai 2 kali lipat ya dari yang dulunya ya. Berarti itu benar-benar yang disebut sebagai hyperventilation. Ya, itu disebut hyperventilation itu sendiri. Nah, jadi dan itu menurut Profesor Buteyko yang kemudian di-highlight tentang hyperventilation itu sendiri menyebabkan sekitar 200, bukan menyebabkan, sorry saya ralat, yaitu terkait dengan 200 penyakit yang ada sekarang ini, termasuk sinus, alergi, kemudian masalah-masalah seperti hormonal seperti tiroid, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, kemudian masalah-masalah seperti imunitas, RA dan menstruasi disorder, menopause, masalah seperti asam urat, obesitas dan sebagainya. Sekitar 200 penyakit itu terkait dengan salah nafas itu sendiri. Bukan disebabkan ya, tapi terkait itu sendiri. Ada kontribusi dari salah napas ya sebetulnya ya. Ya, ya, kontribusi dari nafas itu sendiri. Maka itu James Nestor ini dia saintis jurnalis yang dimana menulis ini adalah The Lost Art, The Lost Art. The Science of Lost Art. Ya, jadi ini adalah ilmu yang selama ini terhilang begitu saja. Padahal menarik sekali pembahasannya secara semua hal yang dikatakan di sini itu ada ilmiahnya, ada penelitiannya. Dan saya sarankan sih setiap orang untuk membaca buku ini. Apakah Anda mau ikut pelatihan atau tidak itu nggak penting. Tapi menurut saya kalau kita investasi buku ini dan kita belajar sesuatu yang kita gunakan sepanjang hidup kita, seumur hidup dari lahir sampai mati, kan satu-satunya yang kita selalu lakukan adalah bernafas itu sendiri. Maka investasi di sini itu adalah hal yang paling tepat. Karena sekali kita tahu dan kita benar melakukannya, maka seumur hidup itu akan diulang dan itu akan membuat perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita secara fisik maupun mental itu sendiri. Apalagi kita menghadapi sesuatu yang tidak masuk akal, tidak masuk akal dan tidak pernah kepikiran, bahkan orang-orang di 100 tahun lalu yang para futurolog pun memikir bahwa masa depan itu seperti apa. Kita menghadapi sesuatu yang ya susah untuk dijelaskan, tapi itu akan terjadi dalam waktu dekat ini seperti itu. Tapi sebelumnya Samanera, saya boleh nggak cerita tentang why-nya dulu ya. Kalau kita mau menarik beberapa ratus tahun lalu sampai sekarang, kira-kira 1 atau 2 abad yang lalu, manusia itu punya 3 masalah besar dalam kehidupan manusia. Satu adalah kelaparan, yang kedua adalah wabah penyakit, yang terutama infeksi seperti itu, dan yang ketiga adalah perang seperti itu. Nah, kalau kita mau melihat institusi-institusi agama atau apa dan sebagainya, beribu-ribu tahun bahwa ini selalu muncul topik-topik ini, bahwa kelaparan, wabah penyakit dan perang ini selalu muncul. Kalau kita baca kitab-kitab suci juga itu muncul. Bahkan dulu dipercaya bahwa wabah penyakit itu adalah roh jahat atau setan itu masuk ke dalam tubuh manusia dan sebagainya. Dan kita sebagai manusia itu selama berpuluh ribu tahun itu belum bisa menghadapi ketiga masalah besar umat manusia itu sendiri. Nah, baru di tahun abad lalu, setiap penemuan antibiotik contohnya, maka ada perubahan yang sangat-sangat signifikan di dalam kehidupan kita, yaitu manusia bisa perlahan-lahan mengurangi itu, dan boleh dibilang hari ini ketiga hal itu hampir-hampir tidak ada. Hampir-hampir tidak ada. Kelaparan sudah tidak ada. Kemudian perang ya baru ada Rusia dan Ukraina. Tapi sebelumnya kita udah boleh bilang masuk ke satu dunia yang paling damai sepanjang sejarah umat manusia itu sendiri. Seperti itu. Dan kemudian satu lagi adalah perang sudah tidak ada, wabah penyakit sudah bisa dikurangi, kelaparan juga sudah tidak ada. Jadi kita hidup di dunia yang paling boleh bilang paling nyaman di sepanjang sejarah kehidupan kita. Dan kita bisa melihat bahwa angka harapan hidup di dunia itu semakin hari semakin naik. Kalau kita bandingkan ke tahun 200 tahun lalu, angka harapan hidup kita itu cuma 35 tahun saja.
kehidupan manusia. Oh, Karena infeksi dan sebagainya. Kita bisa melihat 100 tahun lalu waktu flu Spanyol seperti itu, bahwa sekitar 50 juta orang meninggal pada betul. saat itu. Boleh dibilang, ya kan, setengah Eropa atau berapa, 15% Eropa itu hilang begitu saja karena ada flu Spanyol itu. Tapi hari ini dibandingkan 7,5 miliar, 8 miliar orang seperti itu, 4 atau 5 juta orang meninggal karena COVID itu sendiri, nothing, 0,00 sekian persen seperti itu. Dan itu, kalau kita mau melihat di tahun 0000 ketika Nabi Isa atau Yesus itu lahir, penduduk bumi itu cuma 120 juta. Selama 18 abad sampai ke 1800, 1900, abad ke-19, itu manusia hidup itu dari 120 juta menjadi 1 miliar manusia. Wow. Kemudian, tapi wajar kan, 18 abad dari 120 juta menjadi 1 miliar. Iya. Nah, kemudian tahun 1900, 1800 ke 1900 itu naik jadi 1,5 miliar, masih wajar. Tapi yang menarik, di antara 1900 ke tahun 2000, 1,5 miliar menjadi 7,5 miliar manusia. Atau Wow. 7 miliar waktu itu. Artinya bahwa ada kenaikan 5,5 miliar manusia dalam kurun waktu 100 tahun. Apa yang menyebabkan ini? Tentu kehidupan yang nyaman, wabah penyakit hilang, kelaparan hilang, perang juga berangsur-angsur berkurang. Angka harapan hidup itu sangat-sangat tinggi pada saat ini, seperti itu. Nah, kemudian kita menghadapi masalah baru sekarang. Tapi masalah barunya apa? Hari ini lebih banyak orang yang mati karena kekenyangan daripada kelaparan. Kebalikannya ya. Hari ini itu yang terjadi, bahwa kita lebih banyak yang mati karena kekenyangan. Nah, lebih banyak orang yang meninggal karena usia tua daripada yang kena wabah penyakit, seperti itu. Oke. Kita lebih banyak orang yang bunuh diri daripada orang yang kena serangan teroris itu sendiri. Jadi ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan di antara dulu dan sekarang. Ya. Tapi kita juga punya tantangan yang besar sekali di hadapan kehidupan ke depan itu sendiri. Yaitu kita punya masalah 3 hal utama sekarang. Yang pertama adalah perang nuklir. Betul. Ya, nuclear war yang sekarang ini mulai dikduk setiap detik ya. Kemudian satu lagi adalah climate change, atau ini lebih keras daripada nuclear war, tapi nggak banyak orang aware. Dan satu lagi adalah soal teknologi disrupted, atau gangguan teknologi yang sangat luar biasa dan yang mungkin itu nggak kebayang di masa-masa lalu dalam kehidupan kita. So, 3 tantangan ini. So, saya mau bilang bahwa maka belajar untuk mindfulness, belajar untuk kembali ke tubuh kita, belajar untuk melihat lebih jernih, itu sangat-sangat diperlukan saat ini dibandingkan sebelum-sebelumnya itu sendiri. Seperti itu. Karena setiap keputusan kita itu akan menentukan masa depan kita. Nah, selama ini kita berpikir bahwa kita ini memutuskan segala sesuatu itu untuk diri kita, kita sendiri yang memutuskan. Tapi tidak pernah ada dalam sejarah dunia, kita itu boleh dibilang keputusan-keputusan kita itu sekarang itu sudah terpengaruhi oleh teknologi yang sangat luar biasa. Betul. Bahkan sekarang ini, sebentar lagi, hampir semua keputusan kita itu akan dibuat oleh AI atau Artificial Intelligence itu sendiri. Ya. Itu tidak bisa dihindarkan sendiri. Sekarang aja kita sudah, kalau saya mau pergi ke Ubud, atau saya mau pergi ke Canggu seperti dari Denpasar, dulu saya mengandalkan keputusan saya, feeling saya, kelihatannya harus lewat sini deh. Kalau jam segini kira-kira seperti itu. Sekarang Google Map yang memutuskan saya. AI yang memutuskan saya harus belok kanan, belok kiri. Ketika dulu saya rasanya harus lewat Denpasar, nggak usah lewat yang bypass atau apa dan sebagainya. Tapi ketika saya salah, saya meragukan keputusan-keputusan saya. Dan kemudian mulai besok saya pikir, lebih baik pakai Google aja, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh bahwa kita sudah menggantungkan diri keputusan-keputusan kita pada hal-hal kecil contohnya, tapi nanti semakin hari keputusan-keputusan yang besar pun kita tidak bisa hilangkan. Dulu kalau kita mau kembali ke masa lalu, bahwa
setiap manusia itu ketika dia sakit, dia berdoa kepada Tuhan, atau dia bertanya pada kepala suku yang kemudian bermeditasi atau apapun kepada Tuhan, dan kemudian dia bilang, oh ini kamu sakit ini, kamu harus begini begini seperti itu. Jadi seolah-olah ada sesuatu. Tapi sekarang kita sudah mengandalkan teknologi, kita sudah mengandalkan dokter. Terbukti juga bahwa COVID itu scientist itu bisa bilang, kamu udah nggak boleh ke gereja, kamu nggak boleh ke wihara, sekarang ini masa COVID, sehingga kita mengikuti hal tersebut. Nah, kedepannya dokter itu juga akan hilang, bahwa AI akan menggantikan itu sendiri. Mungkin pernah mendengar sama Nera bahwa beberapa tahun lalu bahwa seseorang yang namanya Angelina Jolie itu sehat walafiat dan kemudian memutus payudaranya itu sendiri. Kemudian orang bertanya, apa yang salah, dia nggak kena kanker dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi secara genetika, dan kemudian genetika itu dihubungkan dengan data yang ada, dengan gen yang seperti ini dari ratusan ribu orang, maka 87% kalau Anda melewati usia 50 tahun, maka kanker akan muncul. Sehingga dia memutuskan untuk melakukan itu, keputusan yang sangat luar biasa bagi seorang wanita itu melepaskan payudara aslinya, berdasarkan keputusan yaitu AI itu sendiri. So, clarity. So, kita ini selama ini kita berpikir bahwa kita memutuskan segala sesuatunya sendiri, tapi ternyata teknologi itu sekarang memutuskan kita mau apa dan sebagainya, itu bukan kita sendiri. Jadi kalau dulu kita berpikir bahwa kita punya free will, semakin hari free will itu akan digantikan oleh ini. Karena ini akan mencatat segala sesuatunya, setiap kali saya berangkat kemanapun akan tercatat, dan saya pakai jam ini, sehingga setiap kali saya membaca berita tentang sesuatu, kemudian mata saya, alis saya naik ke atas, detak jantung saya menjadi lebih cepat, mereka mencatat bahwa berita ini akan membuat seseorang Gobin melakukan seperti ini, jantungnya seperti apa, sehingga itu akan tercatat semua, sehingga data itu nggak pernah hilang. Kalau kita kan mengingat data hilang, tapi kemudian ke depan data semua itu akan terkumpul, algoritmanya semakin hari semakin sempurna, mereka lebih tahu mengerti saya daripada saya mengerti diri saya sendiri. Sehingga ya kita semakin tersesat, dan kita sebut hackable human being. Jadi manusia yang terhack. Kalau selama ini kita berpikir bahwa menghack komputer, menghack handphone orang lain, tapi kita sementara sekarang ini terhack oleh keadaan itu sendiri tanpa terasa. Jadi kalau seandainya ada yang menonton sini setiap hari ngelihat Taste of Truth seperti itu, dan kemudian dia detak jantungnya tenang setiap kali melihat kok diikutin gitu, maka si yang sebuah produk itu kalau mengiklankan pada si A di YouTube-nya atau dimanapun, dia akan memunculkan contohnya seorang Bante atau seorang Samanera menggunakan jam tertentu, produk jam gitu, atau makanan tertentu, sehingga terasosiasi di otak si yang melihat itu, dan dia mengerti bahwa saya agama Buddha, saya suka dengan Bante, saya suka ini, maka dia akan membeli produk itu karena melihat sebuah iklan yang melibatkan Bante atau agama Buddha dan sebagainya. Sehingga kita berpikir kita ini rasional, tapi ternyata enggak. Clarity kita menjadi kacau banget. Nah, saya percaya bahwa Buddha seringkali menjelaskan tentang pentingnya kita untuk menjadi clarity atau menjadi jernih dulu sebelum kita memutuskan. Dan berbagai teknik meditasi kan bagaimana supaya kita menenangkan lumpur yang bergejolak itu, kolam lumpur yang bergejolak itu menjadi tenang, sehingga kita bisa melihat kejernihan apa yang ada di dalam pikiran kita atau di dalam batin kita itu sendiri. Seperti itu. Jadi, dan menurut saya, salah satu cara yang paling awal, paling mudah, dan paling pertama yang harus kita lakukan adalah untuk membuat kejernihan itu adalah kita latihan nafas itu sendiri. Karena nafas selalu bersama dengan kita, kemanapun, 24 jam sepanjang hidup kita, dan itu adalah objek meditasi yang sangat baik. Dan yang kedua adalah bahwa nafas ini ternyata mempengaruhi pikiran kita sangat kuat sekali, seperti itu. Dan bukan hanya pikiran, tapi detak jantung, tekanan darah,
kemudian hormon tertentu di dalam tubuh kita, pencernaan kita, dan hampir semua sistem yang ada di dalam diri kita itu terhubung dengan nafas kita. Sehingga ketika kita meregulasi nafas kita, maka kita akan mendapatkan keuntungan banyak sekali dalam diri kita. Kurang lebih begitu samanya. Wow, tadi saya senang mendengar tentang machine learning itu ya. Sekarang yang sudah berkembang, dia sangat adaptif dan dia personalized banget loh. Sampai dia bisa membaca algoritma kita yang merupakan manusia hidup sekarang ini kan ya. Jadi bukan kita hack tentang komputer yang sekarang ada, justru kita dihack oleh komputer ya kan. Sampai dia bisa berikan recommendation apapun yang menjadi kesukaan kita, yang menjadi favorit dari kita. Jadi dia selalu tawarkan kita untuk ya ini loh, supaya kita menjadi konsumtif banget loh Mas Gobin. Jadi maksud saya adalah mungkin konsumtif jiwa kita yang konsumtif ini sangat relate ya dengan clarity kita ya. Kita jadi nggak bisa memutuskan sesuatu itu dengan awareness, dengan penuh mindful gitu ya. Jadi saya pikir Mas Gobin dengan regulate nafas kita itu juga mungkin salah satu jalan ya Mas Gobin untuk kita bisa memunculkan mindfulness kita lagi, supaya kita bisa menjadi clear lagi untuk melihat segala sesuatu. Artinya clarity kita ini bisa muncul dengan baik begitu ya. Betul sekali, bahwa kita kan disebut Homo sapiens ya, Homo sapiens, dan Homo sapiens yang model sekarang ini itu kemungkinan adalah last decade. Jadi generasi terakhir, last generation. Jadi yang seperti sekarang ini, setelah ini generasi selanjutnya itu kita akan total berbeda karena hackable itu sendiri. Apalagi sebentar lagi akan dipasang chip yang ada di dalam diri kita, sehingga kita akan mendapatkan kemampuan-kemampuan yang berbeda daripada yang lain, seperti halangan bahasa dan sebagainya, seperti itu. Bahwa betul sekali tadi Samanera mengatakan bahwa kalau saya dulu membeli buku, saya membaca buku. Tapi hari ini dengan Kindle yang saya punya, apalagi Kindle yang baru ada kameranya, sehingga setiap kali saya membaca, itu saya berhenti di mana tercatat. Kemudian waktu saya berhenti gitu, kemudian alis saya naik, atau saya kemudian wajah saya seperti ini, itu pun tercatat. Apalagi kemudian saya pakai jam tertentu yang di mana datanya semuanya mereka akan bergabung dan kemudian mengetahui apa yang ada di dalam diri saya. Dan semakin hari semakin banyak. Bahkan nantinya, bukan nantinya, sekarang pun AI itu bisa memutuskan Anda cocok dengan wanita ini, Anda cocok dengan si ini, itu lebih cocok daripada feeling kita. Karena kita kan pakai feeling, tapi dia itu punya data yang dari seluruh dunia, dan datanya nggak pernah lupa, tertumbuk terus, dan dengan algoritma yang canggih. Jadi ya kita sebentar lagi akan itu. Nah, kembali ke Homo sapiens, dikatakan Homo sapiens itu kan makhluk yang berpikir. Artinya makhluk yang bijak, di mana selayaknya kita itu mengambil keputusan berdasarkan neokorteks kita, yaitu otak yang bagian atas. Nah, kemudian tapi kita tahu bahwa sampai sekarang pun evolusi manusia, bahwa manusia itu lebih banyak menggunakan otak emosinya. Otak emosinya 90 sekian persen, bahkan kita menggunakan otak emosi kita. Ya tentu ini akan membantu dalam kehidupan kita, tapi semakin kita sering menggunakan otak rasional kita, maka kita nggak lebih gampang nggak dibajak oleh emosi-emosi itu. Nah, sementara kalau seandainya kita terus-terusan nafas yang salah, nafas kita cepat, maka emosi ini terus lebih gampang membajak daripada kita bisa bernafas dengan lambat dan benar itu sendiri. Oke. Mas Gobin, saya mau tanya lebih jauh tentang LSD breathing tadi. Itu memang sudah ada penelitian secara saintifik ya, untuk kita harus napasnya light, kemudian ada slow and deep ya yang terakhir ya Mas Gobin ya. Itu sudah ada memang. Betul. Ya. Papernya udah banyak sekali, penelitian ini banyak, walaupun ada yang terpisah-pisah ya, seperti light breathing, apa keuntungannya slow breathing, apa deep breathing, itu apa sendiri. Jadi dan juga ada penelitian yang langsung bagaimana nafas itu bisa mempengaruhi begitu banyak hal. Jadi kalau kita mau baca contohnya, salah satu buku yang saya munculkan yaitu Breathing Cure gitu ya. Kalau kita mau melihat dari buku ini, kira-kira resource-nya itu, ini bukunya halamannya sampai 533. Nah, 451 sampai 533 itu adalah sumbernya.
Referensinya doang ya. penelitian, ya referensinya tuh super banyak seperti itu. Dan ya semua ini penelitian jurnal yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Kenapa akhirnya apa namanya Buku tersebut. buku ini bisa terbuat seperti itu. Begitu juga dengan buku Bread itu sendiri juga referensinya atau penelitian-penelitiannya sudah ada. Memang sih di buku Bread itu sempat sempat dijelaskan juga bahwa para dokter dan para ilmuwan itu juga tidak banyak yang tahu tentang ini. Contohnya nafas hidung, apakah hidung dengan mulut ya dianggap sama aja. Kanan dan kiri dianggap sama saja. Tapi penelitian-penelitiannya menunjukkan bahwa nafas kanan dan kiri itu beda. Nafas mulut dan hidung itu beda. Nafas lambat dan cepat itu beda, seperti itu. Bukan masalahnya volumenya, tapi durasinya pun itu akan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Seperti itu. Oke. Oh, tadi kembali ke pertanyaan saya tentang mekanisme napas hidung dan napas dada itu napas hidung dan napas hidung dan mulut atau dada dan diafragma itu mungkin bisa dibedakan supaya kita punya pemahaman yang sama Mas Gobi tentang dua mekanisme napas tersebut. Ya, jadi kalau mau dibilang bahwa selama ini banyak sekali orang melakukan nafas dada. Nafas dada berarti kita menggunakan tarik nafas, dadanya yang mengembang, sementara diafragmanya masuk, seperti itu. Jadi dadanya ngembang, si perutnya yang mengecil, seperti itu. Betul. Walaupun nggak kelihatan, tapi sebenarnya kalau kita lebih baik tidak menilai diri kita sendiri, karena kita akan dengan gampang otaknya akan apa itu namanya? Regulasi, mengatur. Mengatur atau mengatur supaya kita nafas perut. Tapi kita baiknya adalah menilai atau melihat orang lain tanpa dia sadarin nafasnya seperti apa. Atau kita meminta orang lain tanpa kita sadarin ketika kita balas WA atau lagi nonton seperti itu, nafas kita seperti apa. Sebenarnya ada 3 hal yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah apakah itu nafas mulut atau nafas dada. Nafas mulut atau hidung. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua adalah kita menggunakan dada atau nafas diafragma. Yang ketiga adalah berapa kali kita nafas per menit. Dari 3 hal itu saja kita sudah dapat data bahwa seseorang itu bagaimana, seperti itu. Kalau dia menggunakan nafas mulut, kemudian dia nafas dada, dan kemudian kecepatannya sangat tinggi, maka ada kemungkinan ada masalah secara fisik maupun mental di situ. Atau paling enggak bukan kita ngomong masalah itu selalu sakit, tapi ya mungkin orangnya emosinya tinggi, atau mungkin ya memang apa itu namanya cepat capek, cepat lelah, seperti itu bisa terjadi. Oke. Jadi artinya kita bisa menilai dari 3 aspek tadi ya, dari hidung atau mulut, kemudian dada atau diafragma, yang ketiga adalah berkaitan dengan cepatnya itu ya, cepat atau lambat ya. Betul sekali. Jadi apa keuntungan nafas nafas diafragma? Jadi kalau saya mau, bentar ya, ini ngikut dulu, saya sebentar mesti berhentikan dulu. Jadi kalau nafas dada itu dadanya mengembang, betul. Perutnya, jadi tarik nafas, dada mengembang, perutnya ngempis. Sementara kalau nafas diafragma, perutnya yang mengembang, dadanya diam, tidak bergerak sama sekali. Betul. Ini adalah nafas diafragma itu sendiri. Nah, ada banyak sebenarnya keuntungan nafas diafragma itu sendiri. Yang pertama, yang paling sering yang perlu kita tahu adalah nafas diafragma itu sendiri akan membuat kadar oksigen yang diserap oleh darah itu jauh lebih banyak. Kenapa bisa seperti itu? Begini, ketika kita nafas, maka udara itu masuk ke dalam paru-paru, dan di dalam paru-paru kita itu sampai ke ujung dari paru-paru kita namanya alveoli. Alveoli itu seperti buletan tempat pertemuan antara darah dan udara. Jadi begitu udara itu masuk, kemudian darah menangkap seperti itu, baru dialirkan ke sel itu sendiri. Nah, kalau kita nafas, kemudian kita nafas pakai dada, maka diafragma kita akan mengecil, dia akan menekan bagian bawah paru-paru. Nah, bagian bawah paru-paru ini tertekan sehingga tidak mendapatkan oksigen. Jadi oksigen berada di atas. Mungkin beberapa orang mengatakan, loh Pak, kapasitas paru-paru kita ini besar loh, 6 liter. Sementara nafas kita normalnya itu cuma setengah liter.
kan 500 ml. Jadi Ya. kan mau ditaruh di atas, mau ditaruh di bawah kan sama aja. Nggak sama. Karena begini, karena kalau ditaruh di atas, maka satu adalah alveo paru-paru kita itu bentuknya lebih lebar di bawah daripada di atas. Otomatis alveoli lebih banyak di bawah, darah juga lebih banyak di bawah karena hukum gravitasi. Nah, artinya penelitiannya mengatakan bahwa 1 liter oksigen atau 1 liter udara itu diletakkan di bagian atas dan 1 liter diletakkan di bawah itu ditangkap sampai 7 kali lipat lebih banyak daripada yang di atas. Artinya, dengan nafas yang sama, dengan volume yang sama, kalau kita meletakkan yang di bawah, maka itu akan ditangkap oleh darah jauh lebih banyak. Seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa diafragma kita itu ternyata memijat organ-organ tubuh tertentu. Jadi seperti hati, ginjal, pankreas atau organ-organ sekitar pencernaan itu dipijat oleh si diafragma. Bahkan karena diafragma kita lebih banyak di belakang daripada di depan, dia juga memijat si tulang belakang kita. Jadi dia mereposisi tulang belakang kita menjadi lebih baik. Otot-otot yang di sampingnya, kalau mereka terkena skoliosis atau saraf kejepit, atau back pain, itu juga akan terbantu. Bahkan saya sendiri setelah latihan nafas cukup intens, itu tinggi saya naik 2 cm. Ini bukan masalah tulang saya yang nambah begitu, bukan, tapi karena menjadi lebih tegak. Dan di situ kemudian saya merasa bahwa tadinya saya berpikir bahwa apa namanya ini cuma sugesti, tapi ternyata setelah saya ukur sendiri ternyata memang naik 2 cm itu sendiri. Spine-nya ya Mas, Nah, Mas Gobin ya, spine-nya ya. spine-nya iya semakin tegak. Nah, semakin tegak spine kan semakin baik, apalagi di apa itu mindfulness, di meditasi, di dalam kehidupan kita lebih present moment. Jadi orang-orang yang ke depan begini itu juga punya masalah banyak hal. Salah satunya kenapa kita maju ke depan ini akan mempunyai masalah di belakang sini dan kemudian otaknya juga maunya ke depan terus. Tapi itu secara psikis. Tapi bisa juga karena dia kekurangan napas dan itu biasanya karena posisi lidah yang salah seperti itu. Tapi nanti saya akan jelaskan tentang posisi lidah. Namun saya kembali ke diafragma. Diafragmanya itu semakin dia akan memijat. Nah, yang ketiga adalah diafragma ini ternyata adalah sebagai pompa dari kelenjar getah bening kita. Bahwa kita tahu bahwa dalam kehidupan kita itu pasti ada racun yang masuk ke dalam tubuh kita, yaitu lewat makanan, lewat udara, atau lewat minuman dan sebagainya. Nah, tubuh kita ini punya mekanisme untuk melepaskan racun, yaitu namanya kelenjar getah bening atau limb system, yaitu yang ada di sini, di belakang sini. Biasanya kalau kita lagi sakit sininya agak bengkak, kemudian di ketiak, dan 60% dari kelenjar getah bening kita itu di diafragma. Di bawah diafragma itu di sekitar selangkangan itu. Nah, sayangnya si kelenjar getah bening ini nggak punya pompa untuk melepaskan si racun itu. Nah, beda dengan darah, yang pembuluh darahnya punya pompa itu jantung. Nah, terus bagaimana caranya? Yaitu dengan bergerak. Semakin kita aktif bergerak, maka si racun ini semakin lepasnya lebih baik, seperti itu. Nah, ini penelitian dari 1.400 orang, mereka meneliti dan hasilnya adalah bahwa ditemukan relasi yang kuat sekali dari mereka yang kena COVID dan malas bergerak atau mager itu sendiri. Jadi, nah sementara kita dilema kan, sementara kalau kita lagi masa COVID itu kita nggak boleh keluar rumah, ya kan? Apalagi sekarang itu ada GoFood, ada GrabFood dan sebagainya, dimana kita semakin malas bergerak. Dan ini untuk sebagai data perbandingan saja bahwa nenek moyang kita itu mengembangkan otak kita bisa menjadi seperti ini di zaman pemburu dan pengumpul itu berjalan sekitar 19 kilo per harinya. Lah hari ini rata-rata manusia di bumi ini berjalan 5.000 langkah per harinya, hanya 5.000 langkah. Itu pun yang dikatakan maksimal ya, sudah ya. Iya, nah maksimalnya adalah negara kalau paling banyak adalah berdata adalah negara Hong Kong, yaitu 6.800 langkah. Wow. Sementara angka harapan hidup tertinggi saat ini ya, yang saya baca itu adalah Hong Kong malah melewati Jepang. Yang kedua adalah China 6.500.
Malaysia itu dua yang paling bawah, yaitu sekitar 3.500 langkah. Sementara Indonesia menjadi nomor satu paling bawah, yaitu 3.300 langkah. Wow. Ya, kita bisa lihat sih, trotoar kita udah cukup bagus sekarang di Sudirman, Tamrin gitu. Tapi yang jalan jarang banget gitu. Apakah orang Indonesia malas jalan? Lucunya kalau kita ke Singapura di Orchard Road, itu yang banyak orang Indonesia yang jalan-jalan di sana. Jadi lucu banget. Kalau di luar negeri mereka mau jalan, tapi kalau di Indonesia nggak mau jalan. Mungkin nanti asumsinya bilang, saya kan sepedaan sekarang. Ya, tapi intinya itu. Jadi, nah terus apa hubungannya dengan kelenjar getah bening ini? Jadi mereka-mereka yang para yogi, contohnya para meditator dan sebagainya, mereka kan bisa duduk berhari-hari nggak berjalan. Terus bagaimana dia bisa sehat? Tadi mereka memanfaatkan denyutan diafragma ini untuk jadi pompa dari kelenjar getah bening untuk melepaskan racun. Jadi emang sih dia denyutnya sedikit seperti itu, tapi 25.000 kali per hari. Maka ketika itu aktif, kontraksinya bagus dan sebagainya, bukan hanya memijat, bukan hanya oksigennya nambah, tapi racun juga akan keluar. Maka itu di beberapa teknik bernafas yogi atau di yoga seperti itu namanya pranayama, itu macam-macam. Ada berbagai teknik yang seperti membuat si diafragma kejut-kejut seperti itu sehingga itu membuat tubuh kita melepaskan racun itu sendiri. Itu keuntungan soal diafragma. Dan baru tadi pagi saya membaca juga bahwa denyutan diafragma itu akan memompa cairan yang sangat perlu untuk otak kita. Oke. Mas Gobin, berarti sampai sini saya boleh nggak, correct me if I'm wrong ya, boleh nggak saya asumsikan bahwa orang-orang yang berlatih yoga itu justru mereka lebih relate dengan pernapasan dada atau pernapasan mulut, Mas Gobin? Mereka yang berlatih yoga, jadi begini, banyak sekali di beberapa teknik yoga itu, bukan banyak sih, ada beberapa teknik yoga dan mungkin kebanyakan dari kita juga sudah melihat, mungkin penelitiannya masih masa lalu dan sebagainya, dia mengatakan tarik nafas dari hidung, kemudian melepaskan dari mulut. Itu yang banyak ya? Kita lihat yang banyak gitu ya? Olahraga juga begitu, bahkan beberapa influencer yang saya tahu itu nafas dengan mulut karena dianggap oksigennya jadi lebih banyak seperti itu. Nah, kemudian diafragma itu biasanya ngetop di para penyanyi menggunakan diafragma, tapi kalau orang biasa mah nggak penting banget gitu. Ya, lagi-lagi karena kita nggak mendapatkan nggak mendapatkan pengetahuan hal ini lebih mendasar tentang diafragma. Sama seperti kebanyakan orang kan berpikir nafas dengan hidung itu keuntungannya cuma satu, yaitu hidung itu punya punya bulu-bulu membran ya, kayak membran bulu hidung itu ya, selaput bulu hidung menyaring kotoran yang masuk seperti itu. Padahal ya banyak sekali keuntungan nafas dengan hidung yang sampai sekarang nggak banyak orang tahu hal itu. Padahal dengan hanya menutup mulut dan bernafas dengan hidung itu luar biasa, luar biasa. Maka itu kalau hari ini semua yang hadir di sini mendengar hal ini harus melupakan segalanya dan mengingat satu hal. Ingatlah satu hal ini, yaitu selalu dan selalu dan selalu bernafaslah dengan hidung. Tutuplah mulut. Kecuali Anda berbicara memang agak sulit atau lagi makan mungkin, tapi ketika kapanpun, mulai pagi sampai malam, selalu ingat untuk bernafas selalu lewat hidung. Itu saja akan membuat perubahan signifikan dalam hidup kita. Mas Gobin, dengan asumsinya Mas Gobin kita harus bernapas lewat hidung, itu berarti gimana tuh? Kalau kita mempersepsikan atau mengasumsikan, berarti napas hidung itu adalah yang the best one gitu ya? Ya, sama seperti kita makan lewat mulut, melihat lewat mata, dan mendengar lewat telinga seperti itu. Maka bernafas seharusnya lewat hidung, karena ini adalah indera untuk menghirup atau melepaskan nafas itu. Dan kalau kita mau lihat teori evolusi, ternyata bahwa indera penciuman adalah indera pertama yang muncul dalam evolusi kehidupan ini sendiri sebelum mata, telinga, dan sebagainya. Dan kalau kita mau melihat mamalia yang ada ya, bagaimana mereka mereproduksi atau menikah gitu, itu karena kecocokan dari aroma seperti itu. Dan ternyata hal itu juga ada di kita gitu. Jadi ada yang joke mengatakan kalau Anda pilih pasangan, itu yang paling pertama jangan melihat cantik atau enggaknya atau gantengnya dulu. Lihat hidungnya ya. Yang paling pertama adalah
bukan hidungnya, tapi baunya cocok enggak gitu, aromanya cocok enggak ya. Jadi itu dulu. Kalau Anda aromanya nggak cocok, lebih baik cari yang lain seperti itu. Tapi ya itu joke-nya. Tapi di belakang, maksudnya penelitian di belakangnya ya karena teori evolusi itu sendiri bahwa kita itu pertama tertarik lewat hidung dan hidung ini langsung ke bagian otak tertentu itu sangat cepat dibandingkan mata, telinga itu yang ada step-stepnya, hidung itu bisa langsung seperti bypass seperti itu. Oke, Mas Gobin, berarti tadi dengan pembicaraan kita mengenai napas hidung dan diafragma, itu kan dengan manfaat yang begitu signifikan ya, besar sekali dalam artinya nih, besar sekali manfaatnya yang kita bisa rasakan. Lantas Mas Gobin juga mengatakan ada loh manfaatnya secara sistem peredaran darah kita. Tadi sudah mengatakan secara spinal kita aja dia bisa berubah ya. Tadinya Mas Gobin mungkin tadinya lebih pendek 2 cm, sekarang lebih tinggi 2 cm. Karena memang di dalam kita meditasi yang namanya spinal kita, tulang belakang itu memang dianjurkan untuk saling bertumpuk supaya dia bisa menopang untuk duduk lama, Mas Gobin. Nah, mungkin ada nggak ya relasi antara kita bernapas dengan hidung, diafragma tadi, itu relasinya dengan sistem peredaran darah, kemudian dengan kita punya katakanlah anatomi tubuh kita bisa berubah dan sebagainya. Silakan Mas Gobin. Ya. Jadi salah satu hal yang dilupakan banyak orang itu selain napas hidung adalah posisi lidah. Jadi bagaimana posisi lidah kita yang seharusnya atau selayaknya atau idealnya seperti itu. Tapi ya sebenarnya selayaknya sih, sebenarnya ini bukan sesuatu yang baik dan harusnya napas lidah kita itu beristirahat, tempat istirahatnya adalah di langit-langit. Yes. Jadi nempel di langit-langit dan agak ditekan sedikit seperti itu. Nah, bagi beberapa orang bahwa mereka meletakkan lidahnya di bawah karena mungkin memang udah kebiasaan, dan yang kedua adalah karena lidahnya pendek. Sebenarnya bukan lidahnya yang pendek, tapi selaput yang di dalam itu, yang nempel di bawah itu yang pendek. Maka kemudian orang tersebut cadel, sehingga lidahnya tidak bisa nempel di atas. Maka dia akan dibawa terus dan menekan gigi yang di depan, kemungkinan gigi yang di bawah, dan gigi yang di bawah biasanya bertumpuk atau rusak, bahkan ini rahangnya jadi maju. Gitu. Jadi kalau ada orang semakin hari semakin rahangnya maju, mungkin Anda bisa melihat beberapa orang yang terkenal seperti itu, kok semakin maju, karena lidahnya di bawah, seperti nempel. Dan biasanya orang tersebut cadel atau waktu kecilnya cadel, sekarang mungkin dilatih dan sebagainya, tapi itu gara-gara lidah yang ke bawah itu sendiri, kemudian overbite, jadi seperti itu. Jadi orang Jawa bilang cakil, seperti itu. Nah, lidah yang di atas, atau orang nyebutnya kalau lidahnya pendek itu namanya tangtai. Kalau zaman dulu dikatakan bahwa waktu kecil bisa dipotong, tapi kemudian sekarang teknologi walaupun kita lebih dewasa juga bisa di laser seperti itu. Nah, lidah ini harus nempel ke atas, tapi jangan kena gigi depan. Kalau dia kena gigi depan, maka dia akan mendorong ke depan. Jadi maju ya? Maju ke depan. Iya, seperti itu. Nah, ini menarik sekali bahwa lidah ini Lao Tse, saya pernah ingat Lao Tse itu 2.500 tahun lalu, hidup ya kurang lebih di tahun yang sama seperti Buddha sendiri. Bahwa dia mengatakan bahwa di dalam mulut kita ini ada dua hal yang saling bertolak belakang seperti itu. Dan dia kan Lao Tse itu kan selalu mengagungkan sesuatu yang halus, lembut dan sebagainya, bagaimana dibandingkan yang keras dan kaku itu sendiri. Nah, dia katakan bahwa di tubuh kita yang kita bisa lihat dan bisa kita rasakan yang paling keras adalah gigi kita. Yang paling lunak adalah lidah kita. Namun setelah kita umur 70 tahun, Anda bisa lihat orang-orang tua giginya udah rontok, yang kaku keras itu rontok, tapi lidahnya masih sempurna. Nah, di sisi lain juga lidah yang kelihatannya lentur itu ternyata kalau salah posisi dia akan menggeser, bukan hanya si gigi kita yang bisa berantakan, tapi rahang yang kuat ini juga bisa bergeser loh, karena salahnya posisi dari lidah itu sendiri. Seperti itu. Dan salahnya posisi yang lidah yang tadi itu membuat tubuh kita bungkuk. Itu sesuatu yang dulu saya nggak habis pikir, kok bisa gitu, mana mungkin saya pikir begitu. Apa hubungannya lidah dengan posisi tubuh yang bungkuk itu sendiri. Jadi begini, ketika lidah kita di bawah, ketika lidah kita ke bawah, maka lidah itu nggak menekan si bagian atas ini, langit-langit itu. Dan di sini ada tulang maksilar. Nah, tulang ini ternyata masih bisa tumbuh loh, walaupun kita usia 40-50 tahun sekalipun. Yang dikatakan bahwa
tulang itu nggak akan tumbuh ketika kita melewati usia 17 atau 18 seperti itu. Tapi ternyata penelitian sekarang mengatakan itu masih bisa tumbuh. Tapi harusnya masih distimulus. Salah satunya adalah meletakkan lidah, yang kedua adalah mengunyah yang kuat seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak meletakkan lidah itu, ini akan mulai kendor, ini jatuh, kemudian hidung kita mulai bengkok, kemudian dagunya masuk ke dalam, kemudian kita mengorok seperti itu. Nah, artinya bahwa dagu ini masuk ke dalam, si rongga yang di sini itu mengecil gitu, rongga udara masuk keluarnya udara. Nah, karena dia rongganya kecil, maka cara untuk kita membuat udara kita masuk lebih banyak adalah memajukan badan kita. Kita majukan begini supaya ini lebar. Nah, karena kebiasaan ini maju-maju terus, maka di belakangnya mulai bongkok seperti itu. Jadi urusan lidah ini adalah urusannya dengan posisi tulang belakang kita. Seperti itu, bongkok itu sendiri. Berarti memang tubuh kita itu mencari penyesuaian ya Mas Gobin ya. Kalau misalnya nggak nyaman di sini dia akan maju begitu ya. Jadi seakan-akan memang membuat kita jadi bungkuk ya. Ya, betul sekali. Dan ya ototnya kita otomatis otot yang di sini nggak pernah dilatih kan, juga seperti itu dia akan maju seperti itu. Apalagi tuh kepala kita ini cukup berat ya, bahwa Homo sapiens itu kan kalau kita mau melihat dari evolusi, bahwa kita semua itu lahir dalam keadaan prematur. Lahir kita semuanya dalam keadaan prematur. Kenapa seperti itu? Ketika kita mulai berdiri tegak, maka pinggul kita mengecil. Nah, sementara otak kita karena revolusi kognitif dan sebagainya itu berkembang besar sekali di kepala kita itu. Sehingga bayi-bayi itu harus lahir dengan kondisi yang prematur itu sendiri. Karena kalau nggak prematur, dia nggak akan bisa lahir. Jadi kematian ibu dan anak itu sangat tinggi pada saat dulu. Sekarang kan orang melahirkan itu ya boleh bilang hampir-hampir nggak ada yang meninggal. Ada sih, tapi ya itu minor sekali lah. Semua orang tahu cara untuk melahirkan dan kita bisa atur melahirkan itu tanggal berapa, jam berapa, seperti itu. Nah, karena otak kita berkembang cukup kuat, besar, maka penting banget kita itu melatih tulang belakang kita untuk kuat. Bukan tulangnya sebenarnya, tapi otot-ototnya yang di belakang ini untuk menyangga si tulang yang di belakang. Jadi sebenarnya ketika kita bongkok, sebenarnya bukan tulangnya sebenarnya, tapi otot-ototnya yang kurang kuat, tidak pernah dilatih itu sendiri. Terbukti bahwa orang sebongkok apapun ketika tidur, kan dia lurus. Nggak mungkin gini ya. Nggak mungkin tidurnya begini tuh nggak mungkin. Pasti lurus. Berarti kan bukan tulangnya, tapi otot-otot ini yang perlu dilatih. Dan tentu duduk yang tegap itu melatih otot-otot yang di belakang itu sendiri. Nah, caranya salah satunya adalah letakkan lidah di atas itu sendiri. Itu satu. Nah, ketika kita meletakkan lidah di atas, itu kita buka mulut sebesar apapun, itu nggak akan mungkin kita bisa bernapas dengan mulut. Betul. Seperti itu. Betul. Ya, itu nggak mungkin. Jadi mau nggak mau pakai hidung. Yang ketiga, mungkin Samanera pernah mendengar bagaimana Mbak Titi Puspa itu sembuh dari kanker. Cancer ya? Ya, cancer. Yang dimana dia belajar teknik pernafasan. Nah, di salah satu podcast yang dijelaskan bahwa salah satunya adalah duduk, meditasi, mengambil nafas, dan meletakkan lidah ke atas dan ditekan. Ternyata lidah ini itu bukan hanya alat peras, hanya indera perasa saja, tapi lidah itu adalah fascia. Fascia itu adalah connective tissue, yang dimana kalau kita tahu bahwa ini adalah otot kita, otot yang paling dalam itu terhubung satu dengan yang lainnya, namanya fascia. Itu dari seluruh bagian tubuh kita, dan itu ke lidah kita. Dan orang China percaya, ada yang percaya bahwa itu adalah tempat qi mengalir, si aliran energi atau yang dimana disebut di meridian itu sendiri. Yeah. Nah, ketika kita menekan si lidah itu, kita mengaktifkan si fascia, atau boleh bilang menstimulasi si fascia itu untuk agar qi itu mengalir ke seluruh bagian tubuh. Sehingga kalau itu mengalir, maka kesembuhan akan menjadi lebih cepat, seperti itu. Oke, Mas Gobin, saya pernah ya meminta teman-teman yang di grup meditasi yang bersama-sama saya itu, saya minta mereka untuk meletakkan lidah di langit-langit, khususnya di belakang gigi ya posisinya ya. Itu menurut saya adalah hal yang fundamental untuk kita melatih pernapasan secara hidung dan juga perut ya, atau diafragma. Tapi ada satu di antara atau beberapa di antara mereka mengatakan, saya nggak bisa loh. Saya nggak bisa meletakkan lidah di langit-langit, tentu menjadi capek begitu ya Mas Gobin ya. Mungkin itu ada asumsi yang seperti Mas Gobin bilang barusan, itu karena dia punya selaput atau dia punya
apa katakanlah lapisan di bawah lidahnya itu pendek begitu ya Mas Gobin ya. Betul. Lantas Bisa kalau jadi orang yang seperti ini, gimana cara dia melatihnya Mas Gobin untuk bisa meletakkan lidahnya di langit-langit? Karena dia capek loh. Ya, dia bilang itu seperti terpaksa dan itu sangat kram sekali lidahnya, capek. ya, ya, ya. Betul banget. Tapi sekarang teknologinya memungkinkan kok. Kalau zaman dahulu itu harus dipotong waktu bayi, seperti itu. Kalau besar itu akan berbahaya. Tapi saya pernah mendengar bahwa sekarang itu teknologinya sudah bisa sekarang untuk dipotong tanpa sakit juga dan tidak berbahaya dan kemudian mulai kembali itu. Tapi di sisi lain ada juga yang tidak bisa dan merasakan sakit bukan karena pendek, tapi karena memang nggak pernah dilatih. Sama seperti kita mengangkat beban seperti itu kan, kalau nggak dilatih kan sakit, capek di awalnya kan. Tapi karena kalau udah kebiasaan ya otomatis dia akan nempel di atas itu sendiri. Jadi ada dua hal seperti itu. Apakah memang secara fisik, secara anatomi, di mana perlu untuk penanganan dokter atau yang ahli itu. Yang kedua adalah kebiasaan, dilatih seperti itu. Awalnya memang nggak enak. Tapi tetap kita harus latihan untuk meletakkan lidahnya tuh di langit-langit ya seharusnya Mas Gobin ya. Iya, itu selayaknya. Emang posisinya sama seperti kalau kita tangan ya seperti ini. Ya posisinya seperti ini. Kalau kita begini terus ya nggak lama kan kram, pegel. Pegel atau yang lainnya seperti itu. Harusnya istirahatnya di situ. Tapi banyak sekali kita istirahat di bawah karena emang nggak pernah diajarkan hal tersebut. Mas Gobin, saya mau berikan satu fakta yang fundamental sebetulnya Mas Gobin ya. Kalau misalnya kita melihat kehidupannya Buddha ya, itu lebih banyak istilah palingnya adalah Tunhibawo. Tunhibawo itu artinya adalah noble silence. Itu saya asumsikan kenapa ya Buddha dan para murid-muridnya itu lebih banyak noble silence. Asumsi saya adalah untuk menjaga konsentrasi mereka supaya lidahnya tuh bisa diletakkan di langit-langit dengan baik, dengan proporsional. Karena kalau misalnya banyak berbicara, lidahnya tuh nggak di dalam posisi langit-langit loh. Sehingga untuk melatih konsentrasi, bernapas dengan diafragma dan hidung itu akan menjadi kesulitan. Sehingga asumsi saya kenapa Buddha dan para murid-muridnya bahkan untuk para yogi zaman sekarang kalau mau latihan meditasi di retreat dianjurkan noble silence. Tidak banyak bicara kepada siapapun, lebih fokus untuk melatih konsentrasi. Itu ada ya Mas Gobin ya untuk relasinya kepada sana ya sebetulnya ya. Ya, saya setuju banget bahwa seperti tadi saya ceritakan tentang disruption dari teknologi, apalagi semakin kesini, bahwa kita ini gangguannya semakin hari semakin banyak, tantangannya semakin kuat, dan keinginan kita untuk sharing, keinginan kita untuk ngomong. Nah, ketika kita ngomong, ini bukan masalah lidah saja loh ya, tapi masalah karbon dioksida yang lepas itu sendiri. Dan itu akan membuat keseimbangan antara karbon dioksida dan oksigen di dalam tubuh kita itu akan kacau seperti itu. Maka itu saya dulu selalu mendengar saya juga merasakan setiap pembicara, seperti kalau saya kan hampir setiap hari emang berbicara kerjaannya seperti itu. Dan itu membuat lelah. Hampir setiap pembicara berbicara mengatakan bahwa tugas berbicara itu kelihatannya gampang, cuma ngomong toh, tapi setelah itu Anda kan exhausted, Anda kan pulang dengan sangat-sangat capek, nggak kepingin ngomong, nggak kepingin kepingin tiduran, dan itu seperti itu. Nah, saya berpikir ya memang seperti itu, tapi ternyata enggak. Kenapa kok kita capek? Karena ketika kita ngomong, hampir dipastikan bahwa kita berbicara dan mengeluarkan si karbon dioksida itu terus-terusan. Nah, ini akhirnya keseimbangan antara oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh kita terganggu. Nah, ketika karbon dioksidanya turun, maka oksigennya ini tidak bisa masuk ke dalam sel. Dan ketika nggak masuk ke dalam sel, maka pembakaran sel itu sendiri nggak menjadi efektif. Kan, apapun yang kita makan itu kan dijadikan molekul gula, dan molekul gula ini dibakar menjadi energi, jadi ATP. Nah, kalau dalam satu sel itu, dalam satu molekul gula itu dibakar tanpa oksigen, dia cuma jadi 2 ATP. Tapi ketika dia penuh dengan oksigen atau optimum, bisa menjadi 36 ATP. Artinya bahwa energi kita bisa di-boost sampai 18 kali lipat bila kita bernafas dengan tepat, seperti itu. Oke, solusinya gimana? Karena saya juga seorang orang yang banyak bicara dalam konteks adalah kan harus sharing kan, dhamma dan sebagainya kan harus sharing. Nah itu saya merasa exhausted banget kalau misalnya habis sharing sampai selama 1 jam, 2 jam itu energi rasanya kayak drain banget, kayak habis banget. Itu gimana cara bernapasnya supaya kita bisa tetap relax? Karena saya tipikal orang yang bicara tuh cepat dan cenderung adalah tidak pernah berhenti. Gimana Mas Gobin? Jadi ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah yaitu kita
seperti Master Zen atau apa yang berbicaranya pelan gitu. Jadi setiap kali dia berbicara, diam dulu, dia narik nafas, lepaskan, kemudian berbicara lagi seperti itu. Namun itu tidak menarik bagi orang modern. Kalau saya berbicara seperti ini, maka dalam waktu beberapa menit saja, ini pada bubar semuanya. Ngapain sih dengerin seperti ini? Iya. Itu jadi nggak menarik di kondisi modern seperti itu. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Maka si pembicara ini harus punya teknik nafas, atau di waktu break dia perlu untuk membuat karbon dioksidanya meningkat, yaitu menahan nafas seperti itu. Nah, atau ya belajar buteyko. Jadi kayak setiap kali saya ada nyetel ke film atau apa gitu, saya langsung latihan buteyko. Nah, latihan buteyko adalah tujuannya sebenarnya sama Nera, bahwa membuat nafas kita menjadi NLSD itu sendiri, nose, light, slow, and deep itu sendiri. Tapi NLSD ini kan kita melakukan ketika kita ingat kita melakukannya. Tapi kalau kita berlatih buteyko, itu kita memprogram otak kita yang bagian yang ngurusin nafas di medulla oblongata, di bagian di otak bawah kita ini, itu yang terhubung dengan paru-paru, diafragma, dan juga dengan jantung, itu dirubah, diprogram ulang sehingga dia bernafasnya seperti LSD. Jadi tanpa kita pikir, tanpa kita sadari, dia akan berlangsung dengan seperti itu. Jadi apa yang dilakukan adalah, yang pertama adalah ketika kita sudah berbicara cukup lama, ambillah waktu untuk melatih nafas LSD itu sendiri. Yang pertama light berarti apa? Ini sama seperti makan sebenarnya, persis seperti makan. Makan yang baik adalah kita makan light eating. Jadi kita nggak boleh benar-benar penuh 100% dikenyangin, itu nggak boleh. Kita harus menyisakan ruang kosong untuk di lambung kita. Jadi tidak memenuhi nafsu kita. Sama lah seperti semua ajaran agama, bahwa kita kalau bisa tidak memenuhi apapun keinginan pikiran kita untuk mencapai sesuatu, termasuk makan itu sendiri. Jadi dibuat berhenti sekitar 60 atau 70%. Itu makan yang baik. Tapi kan kita tahu ada sebuah kata-kata, we are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Tapi seringkali we are what we eat ini diartikan sempit sekali dari mulut saja. Tapi juga lewat mata, telinga itu sendiri. Kalau kita dapat data yang cukup banyak, kita juga akan stres. Maka itu kita perlu untuk membatasi data, atau memilih data-data mana yang kita perlu untuk dapatkan. Seperti makanan mana yang kita perlu untuk dapatkan data mana. Nah, sama seperti di hidung kita, yaitu makanan yang paling banyak di dalam tubuh kita, atau yang diperlukan oleh diri kita, yaitu adalah nafas. Mau tidur, mau bangun, mau stres, mau apapun yang kita lakukan, yang satu-satunya yang selalu kita lakukan adalah bernafas, yaitu makanan kita yang paling utama. Nah, kalau gitu, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita menjaga, kita tidak, lagi-lagi tidak memenuhi semua keinginan kita untuk menjadi puas dan senang itu sendiri. Sama seperti kalau kita lagi stres, kita kemudian narik nafas banyak-banyak kan. Itu lega, memang sih emang lega begitu. Tapi itu adalah tanda orang stres sebenarnya. Jadi kalau kita ketemu orang dan sebentar dia gitu, sigh-nya banyak, itu atau gitu, itu sebenarnya orang tersebut dalam keadaan stres. Ingat ya, stres itu bukan keadaan marah, kesel, benci saja, tapi happy, excitement itu termasuk stres. Jadi kalau saya tiba-tiba dapat rezeki dan aku happy banget, aduh senangnya hari ini, it's stress. Itu juga stres di otak kita. Yang benar adalah kita tetap kalem, tetap relax, dan itu yang kita harus jaga dalam kehidupan kita. Nah, jadi light breathing, kemudian slow breathing, berarti apa yang dilakukan adalah kita bernafas 1 menitnya berapa kali, seperti itu. Nah, kalau kita mau melihat buku kedokteran, itu dikatakan bahwa kita bernafas 6 liter per menit. Ini buku kedokterannya. Nah, berarti kalau normalnya kita nafas itu 500 ml, maka kita bernafasnya harusnya 12 kali. Itu ideal. Per menit? Per menit. Ideal ya. Kalau bisa kurang, itu lebih bagus.
tapi ideal. Tapi lagi-lagi kita nggak bisa namanya menghitung diri kita sendiri. Kita kan intervensi untuk itu. Kita kan mengintervensi. Jadi nggak boleh. Jadi yang benar itu seperti meditasi. Duduk, kemudian mengamati nafas tanpa mengintervensi nafas itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi mengamati nafas itu sendiri. Nah, tanpa ingin mengatur nafas itu sendiri. Saya lupa, anapanasati atau apa itu? Ya, anapanasati. Ya. Anapanasati. Ya, jadi kita mengamati nafas. Itu awal, itu fondasi dari kehidupan kita. Seperti itu. Jadi, mengamati nafas tanpa harus mengintervensi. Tapi karena kita sulit, mungkin saya sarankan untuk orang lain untuk mengamati kita ketika kita nggak sadar kita ini nafasnya berapa kali. Jadi dari lebih dari 400 orang yang sehat walafiat, dan kemudian itu dari 14 tadi, itu dikatakan bahwa orang-orang sehat ini bernafas 6 sampai 7 liter per menit. Artinya kalau rata-rata kita bernafas 500 ml, berarti 6 sampai 7 liter itu bagus, itu oke. Nah, kalau data yang di sini, data yang di jam saya selama berapa bulan dikumpulkan, saya itu bernafas 1 menitnya 14 kali. 14 kali berarti sekitar 7 liter ya? Kalau kita anggap itu nggak light ya, kalau itu normal ya. Kalau light tentu kurang dari itu. Okay. Tapi anggap aja light pun itu masih, anggap normal 500 ml, berarti saya bernafas dengan masih tataran yang oke, 14 kali per menit. Tapi kalau saya melihat orang di sekitar saya, untuk dapetin 20 itu gampang banget. Maksudnya orang tidur di pesawat kan seringkali saya lihat ketika dia tidur di pesawat gitu. Nah, saya mulai memperhatikan nafasnya. Saya hitung biasanya 20, 25, bahkan keadaan tidur pun pernah mendapatkan yang 32 kali per menit. Artinya cukup boros seperti itu. Wow. Apalagi kemudian badannya naik turunnya kuat. Emang agak tambun sih si bapak itu yang saya lihat seperti itu. Jadi saya bisa mengatakan bahwa mungkin dia mempunyai masalah-masalah fisik atau emosi, seperti orangnya swing emosinya, atau mungkin masalah fisik seperti emah atau cepat lelah dan sebagainya. Itu bisa dikorelasikan dengan satu masalah yang mungkin saya nggak bisa ngomong pastinya apa. Gitu.